Jika mendengar metode ilmiah, apa sih yang terlintas di pikiran kamu? Secara singkat, metode ilmiah adalah cara sistematis yang digunakan untuk mencari pengetahuan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam filsafat, metode ini membantu kita menyusun argumen secara logis dan kritis. Nah, selanjutnya kita akan membahas banyak hal nih mengenai metode ilmiah seperti sejarah, langkah-langkah, aspek, hingga batasan metode ilmiah ini. Jadi, tonton sampai selesai ya. Sejarah dari metode ilmiah dimulai dari seorang matematikawan sekaligus ilmuwan muslim yang hidup sekitar 1000 tahun yang lalu bernama Al-Hasan Ibn Al-Haytham. Ia terkenal karena eksperimennya dengan kamera obskura yang menjadi cikal bakal kamera modern. Al-Haytham menulis hasil penelitiannya dalam kitab Al-Manazir, di mana ia menjelaskan metode eksperimen secara rinci agar bisa diulangi oleh ilmuwan lain. Inilah yang menjadi asal mula adanya metode ilmiah modern, yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu observasi, hipotesis, eksperimen, dan verifikasi. Menurut Al-Hasan Ibn Al-Haytham, inti metode ilmiah adalah membuat prediksi, melakukan eksperimen, dan selalu siap mengganti ide lama dengan yang baru jika terbukti salah. Inilah pondasi dari sains modern. Pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah metode ilmiah. Jadi, apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah langkah sistematis untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah secara logis dan teruji. Untuk langkah-langkah, kita mulai dari observasi. Misalnya, kamu melihat tanaman yang terkena cahaya matahari tumbuh lebih cepat dari di tempat gelap. Lalu muncul pertanyaan, apakah cahaya matahari mempercepat pertumbuhan tanaman? Selanjutnya, kita buat hipotesis. Jika tanaman terkena cahaya matahari, maka pertumbuhan akan lebih cepat. Kemudian dilakukan eksperimen. Satu tanaman diletakkan di tempat terang, satu lagi di tempat gelap. Cahaya adalah variabel independen dan pertumbuhan tanaman adalah variabel dependen. Nah, hasilnya kita analisis. Misalnya, tanaman yang terkena cahaya tumbuh 5 cm, sedangkan yang gelap hanya 2 cm. Nah, dari data kita dapat simpulkan bahwa cahaya matahari mempercepat pertumbuhan tanaman, yang mana hipotesis yang sudah kita buat diterima. Terakhir, hasil ditulis dalam laporan atau dipresentasikan agar bisa diuji dan divalidasi oleh ilmuwan lain. Metode ilmiah mempunyai fondasi filosofis yang kuat. Yang pertama yaitu batas sains. Menurut Karl Popper, sebuah teori baru disebut ilmiah jika bisa difalsifikasikan atau bisa diuji dan berpotensi dibuktikan salah. Jika tidak bisa diuji kemungkinan salahnya, maka itu bukan sains yang murni. Yang kedua adalah problem induksi dari David Hume. David Hume mempertanyakan apakah pola masa lalu pasti akan terulang. Mengamati jutaan apel yang jatuh sejauh ini tak menjamin besok apel tak akan melayang. Observasi berulang ini tak memberi kepastian mutlak tentang masa depan. Relativitas kebenaran Thomas Kuhn. Thomas Kuhn menunjukkan sains tak selalu linear. Ilmuwan bekerja dalam suatu paradigma tertentu, yaitu sebuah kerangka pemikiran dominan. Saat anomali sudah menumpuk, maka terjadi sebuah revolusi. Paradigma ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk digantikan, seperti halnya fisika Newton, dan akan digantikan dengan yang baru seperti relativitas Einstein. Metode ilmiah merupakan pendekatan sistematis yang digunakan ilmuwan untuk menyelesaikan persoalan secara terstruktur dan terkendali. Ciri utamanya adalah kemampuan menjelaskan masalah secara spesifik dengan fokus pada variabel yang dapat diteliti. Proses pengumpulan datanya pun dilakukan secara logis dan masuk akal, serta hasil akhirnya terbuka untuk diuji ulang jika ada keraguan terhadap keabsahannya. Meski begitu, metode ilmiah memiliki keterbatasan. Dia hanya berlaku untuk hal-hal yang dapat diamati dan bisa dipengaruhi oleh sudut pandang peneliti. Kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat mutlak dan dapat berubah jika ada temuan baru. Selain itu, metode ini kerap menyederhanakan persoalan kompleks dan penerapannya pun harus mengikuti batasan etika, terutama saat melibatkan manusia atau makhluk hidup lainnya. Metode ilmiah bukan sekadar langkah teknis, tapi warisan intelektual yang lahir dari rasa ingin tahu manusia. Dari Al-Haytham hingga ilmuwan modern, prinsip dasarnya tetap sama, amati, uji, dan jangan takut salah. Ia membentuk cara kita memahami dunia, bukan berdasarkan opini, tetapi buktinya. Meskipun tak sempurna, justru karena terbuka untuk dikritik, ilmu pengetahuan terus maju. Disitulah letak kekuatan sejatinya, terus belajar dan terus berkembang.